Bapak Bima Yudhistira. Oke, baik. Terima kasih Panitia OPEXCON, kemudian Bapak Ibu sekalian. Saya langsung masuk pada pembahasan Outlook Ekonomi tahun 2022. Karena secara garis besar, ternyata setelah capek kita ya 1,5 tahun, ada varian COVID-19, varian Delta, Juli sampai September, PPKM, kemudian sekarang dihadapkan dengan varian baru, Omicron, dan beberapa negara melaporkan kenaikan kasus. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketidakpastian yang cukup tinggi ini dari sisi positifnya bisa bermanfaat buat Indonesia? Strategi apa yang kira-kira dibutuhkan dan berapa outlook pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, kemudian juga terkait dengan suku bunga. Oke. Jadi secara gambaran global bisa disampaikan bahwa pertumbuhan di tahun 2022 itu positif, tetapi positifnya mungkin tidak akan setinggi tahun 2021 secara global maupun juga di Indonesia. Kemarin di kuartal kedua itu kita melihat pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Jadi sempat Indonesia merasakan ekonomi tumbuh 7%. Tapi setelah itu karena muncul PPKM darurat, PPKM level 4, 3, kemudian sekarang diturunkan, beberapa daerah mengalami pemulihan tapi pemulihan yang terbatas. Sehingga secara global 2021 diperkirakan bisa mencapai 5,9%. Faktor kedua adalah low base effect. Low base effect itu gampangnya kalau 2020 kemarin pertumbuhannya sangat kontraktif, sangat minus, sangat negatif. Ekonomi Indonesia juga minusnya cukup dalam, minus 2% lebih. Maka ketika ada pelonggaran sedikit saja, ekonomi sudah mulai rebound secara tinggi. Sehingga kita tidak kaget kenapa ekonomi bisa tumbuh 7%. Kemudian ada perkiraan sepanjang 2021 ekonomi bisa tumbuh di atas 4% dari sebelumnya negatif. Ini karena ada faktor yang disebut low base effect. Harga komoditas ikut menopang pemulihan ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang ada di bagian hulu dari komoditas, pertambangan, hampir semua jenis pertambangan, batu bara, nikel, aluminium, sampai kemudian sektor perkebunan, kopi, kakao, dan tentunya adalah minyak kelapa sawit, ini mengalami bonanza komoditas yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi terakhir pernah mengalami harga tandan buah segar sampai di atas Rp1.500 per kilo, itu sekitar tahun 2013-2014. Setelah itu paceklik harga komoditas, dan ini akhirnya berakibat pada harga komoditas sekarang sudah mulai meningkat, beberapa daerah, beberapa perusahaan ini mulai menciptakan profit, menciptakan laba, meskipun kondisi ekonomi secara total belum kembali sebelum pandemi. Artinya masih butuh waktu ekonomi ini bisa mengejar lagi level sebelum pandemi. Tapi ada bantuan dari booming harga komoditas. Nah, sekarang terkait dengan masalah varian baru, tentunya varian baru Omicron ini masih banyak yang meragukan. Oke, terjadi kenaikan kasus, tapi pertanyaan besarnya, ini kira-kira membuat jumlah kematian akibat COVID meningkat nggak? Yang kedua pertanyaannya adalah apakah dengan adanya varian Omicron ini, vaksin yang ada sekarang, baik Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, itu efektif atau tidak? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dengan kenaikan kasus, ini bisa menjadi hambatan terhadap pemulihan ekonomi karena ada pembatasan-pembatasan sosial? Jawabannya adalah tidak ada satupun yang bisa memastikan. Nah, terakhir statement dari WHO, kemudian dari penasehat Presiden Amerika Serikat di bidang kesehatan, Anthony Fauci, menyebutkan bahwa meskipun terjadi penularan yang cukup tinggi dari varian baru, tidak memiliki dampak serius terhadap kesehatan hingga menyebabkan angka kematian meningkat. Jadi yang positif mungkin naik, tapi angka kematiannya itu jauh lebih rendah daripada varian Delta. Jadi sebenarnya kita masih belum tahu
sampai sejauh mana dan sampai seberapa dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Yang jelas kabar terakhir PPKM level 3 itu dicabut, mungkin diganti dengan pembatasan yang lebih lunak ya. Sehingga pada akhir tahun masyarakat masih bisa melakukan aktivitas ekonomi. 5 tantangan ekonomi yang akan dihadapi secara makro. Pertama adalah krisis energi. Krisis energi ini punya 2 dampak. Dampak negatifnya tentu perusahaan mengeluh sekarang harga beberapa komoditas ini mengalami kenaikan, biaya produksi jadi lebih mahal, dan ini mengakibatkan gangguan juga nantinya kepada harga jual. Harga jual produk lebih mahal, pertanyaannya konsumen siap atau tidak. Dan konsumen yang daya belinya menengah ke bawah, ya ini mungkin belum siap menghadapi kenaikan harga yang terlalu tinggi. Tapi di sisi lain, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif, pertambangan, migas, batu bara, itu sedang mengalami booming harga energi yang meningkat. Harga minyak naik dari sebelumnya 2020 itu minus, sekarang harganya berada di $70 per barel. Dan mungkin tahun 2022 harga minyak ini akan meningkat lagi menjadi $80-85 per barel. Jadi ada positif negatifnya tergantung ada di sektor mana Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah krisis pangan. Ternyata ada beberapa hal ya. Jadi pembukaan ekonomi kemarin menyebabkan permintaan pangan meningkat secara signifikan, sementara ada gangguan di rantai logistik. Kenapa ada gangguan di rantai logistik? Karena mereka yang sebelumnya menikmati work from home itu malas untuk kembali kepada pekerjaan yang sifatnya manual. Contohnya pekerjaan yang ada di pelabuhan ataupun pekerjaan yang sifatnya logistik. Nah, ini mengakibatkan stuck di banyak pelabuhan, barang-barang delay sampai berbulan-bulan, dan tentunya ketika ekonomi sudah mulai naik, tapi bahan pangan tidak tersedia optimal bisa mengakibatkan krisis pangan. Yang ketiga, tentunya perhatian terhadap lingkungan hidup itu meningkat. Keempat, ini semua 1, 2, 3 mengakibatkan apa? Mengakibatkan tantangan yang keempat, yaitu stagflasi. Stagflasi itu inflasi. Jadi inflasi itu sebenarnya bagus kalau didorong dari sisi konsumen mulai banyak belanja. Tapi inflasi yang kita benci adalah inflasi dari kenaikan biaya produksi. Harga energi mahal, bahan baku susah, ini mengakibatkan inflasi yang tidak diharapkan. Ya, ini yang disebut stagflasi. Inflasi naik, tapi dari sisi penawaran, kemudian dari sisi tenaga kerjanya tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Dan yang kelima, ini tantangan sekaligus peluang digitalisasi. Beberapa daerah yang mengalami pemulihan cepat, yang warna hijau, ini adalah daerah-daerah yang basisnya adalah komoditas. Jadi saran saya, Bapak Ibu kalau ingin ekspansi ke daerah yang hijau. Karena mereka sekarang banyak mungkin yang sudah parkir mobil baru, sudah berani kredit motor baru, dan itu sering terjadi pada saat adanya booming harga komoditas. 2011 sampai 2014 kita melihat banyak orang-orang kaya baru yang ada di Sumatera, Kalimantan. Nah, ini terulang lagi di tahun 2021-2022. Daerah penghasil komoditas, ekspor komoditas yang meningkat adalah daerah dengan pemulihan yang jauh lebih cepat dibandingkan daerah dengan basis non-komoditas. Berapa proyeksi untuk 2022? Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berkisar 4,5 sampai dengan 5%. Artinya ini sudah ada kenaikan, sudah cukup positif. Kemudian rupiah bergerak agak melemah di 15.000 sampai 15.500. Kenapa rupiah melemah? Salah satu faktornya karena ada tapering off atau normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa negara maju. Itu bisa menekan depresiasi rupiah. Kemudian yang kedua, ada tren investor yang tadinya masuk ke negara berkembang, ini banyak beralih kepada negara maju. Apalagi Amerika Serikat itu mengeluarkan stimulus $1 triliun untuk pembangunan infrastrukturnya. Nah, ini menyedot dana dari negara berkembang kembali ke negara maju. Jadi rupiah perkiraannya akan ada tekanan, termasuk juga defisit migas, karena impor minyaknya semakin mahal,
sementara mobilitas masyarakat kembali pulih, ini juga bisa menekan nilai tukar rupiah. Inflasi ada di kisaran 4-4,5%. Per Oktober 2021, inflasi secara tahunannya 1,6%. Jadi inflasi di 2022 jauh lebih tinggi. Ada penyesuaian tarif listrik, sekarang sedang dibahas. Pasti ada penyesuaian harga BBM non-subsidi, karena sepanjang 2020 harganya ditahan, 2021 belum ada kenaikan, 2022 kemungkinan besar akan ada penyesuaian harga BBM non-subsidi. Harga gas itu juga sedang dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian. Nah, ini akan mendorong inflasi jauh lebih tinggi. Indeks harga saham akan berada di 6.100 sampai 6.200 rentangnya. Kemudian tingkat suku bunga akan lebih mahal daripada 2021 dan 2020. Tingkat suku bunga yang jauh lebih mahal ini mengindikasikan pengusaha kalau mau pinjam uang, sekarang momennya sebelum ada kenaikan suku bunga di awal 2022. Sekarang secara sektoral, saya coba bedah satu persatu sektor, khususnya industri manufaktur atau industri pengolahan. Untuk sektor otomotif, di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat cukup signifikan, tapi peningkatan signifikan ini karena sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup dalam di 2020. Jadi wajar ketika mobilitas masyarakat normal, masyarakat sudah pede melakukan aktivitas di luar rumah, penjualan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dan juga angkutan logistik ini kembali mengalami rebound. Kemudian untuk industri elektronik, ada pemulihan, tapi pemulihannya masih terbatas. Beberapa komponen elektronik ini masih mengalami delay, pengirimannya terganggu. Apalagi kemarin sempat ada isu terkait dengan masalah kelangkaan semikonduktor sebagai bahan baku untuk pembuatan beberapa perangkat elektronik. Kemudian untuk furnitur jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Jadi ada tren positif. Fase pemulihannya sudah mulai terlihat di industri furnitur. Furnitur ini biasanya akan berkaitan dengan penjualan rumah. Jadi kalau propertinya mulai mengalami kenaikan, biasanya orang akan membeli perabotan rumah tangga. Industri mesin ini juga trennya cukup positif. Sudah melampaui batas negatif pada tahun 2020, artinya rebound di sektor industri permesinan ini juga sejalan dengan kenaikan di sektor otomotif maupun di sektor elektronik. Untuk industri besi baja atau logam dasar, trennya pun juga cukup positif, meskipun ini bergantung dari dua hal. Pertama, sektor konstruksi, proyek-proyek pemerintah banyak yang akan direalisasikan di 2022, termasuk pembangunan beberapa infrastruktur strategis, bandara baru, kereta api cepat Jakarta-Bandung, juga rencana mulainya pembangunan ibu kota baru. Jadi di 2022, sektor besi dan baja didorong oleh proyek pemerintah. Kemudian untuk sektor kayu atau produk turunan dari kayu, pulp and paper, termasuk juga kertas, ini ada rebound, tapi reboundnya masih sangat kecil ataupun sangat terbatas, masih di bawah level 2%. Yang akan menjadi daya tarik tetap sektor yang berbasis pada komoditas sampai 2022 diperkirakan masih akan tetap meningkat karena permintaan melakukan normalisasi di beberapa negara-negara industri membutuhkan bahan bakar energi yang cukup besar. Jadi sektor pertambangan, kemudian sektor pertanian diperkirakan masih akan booming ataupun rebound pada tahun 2022 ke depan. Ini tadi spesifik sudah dibahas penjualan mobil, kemudian penjualan sepeda motor, ada pemulihan sampai kuartal kedua, tapi kemudian agak turun lagi di kuartal ketiga 2021. Retail, bagaimana prospek retail, supermarket, kemudian mall, ini terjadi pergeseran. Untuk pemulihan di mall mungkin butuh waktu yang lebih panjang, apalagi masih banyak mall yang mensyaratkan aplikasi Peduli Lindungi ataupun syarat 2 kali vaksin. Sementara banyak masyarakat selama pandemi bergeser pada dua hal. Yang pertama adalah retail modern.
Jadi retail modern seperti Alfamart, Indomaret ini lebih diminati dibandingkan pusat perbelanjaan karena lebih mendekati jangkauan perumahan atau lebih dekat kepada konsumen. Dan biaya parkirnya jauh lebih murah daripada ke pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua bergesernya kepada platform e-commerce atau platform digital. Ini turut membantu rebound dari sektor retail. Bagaimana dengan perbankan? Perbankan masih mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Begitu juga dengan asuransi, ini jatuh sekali pada 2020 dan 2021 awal, ini mengalami kontraksi. Kemudian perusahaan-perusahaan perantara ataupun broker di pasar modal, ini perlahan mulai bangkit, meskipun masih terbatas. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah terkait dengan outlook digital. Apa yang terjadi di dalam digitalisasi di Indonesia ini? Ada dua fenomena. Fenomena pertama, ternyata selama masa pandemi yang tadinya masih ragu-ragu untuk menggunakan platform digital, bahkan perusahaan ragu-ragu misalnya menggunakan artificial intelligence, cloud computing, atau menggunakan aplikasi digital, ini sekarang jumlah penambahan new consumer-nya semakin meningkat selama masa pandemi. Jadi yang sebelumnya mencoba-coba masih wait and see, ternyata ada kenaikan 60 juta. 60 juta ini adalah konsumen digital baru, gabungan dari yang baru bergabung 2020 itu langsung melonjak 40 juta orang. Kemudian sampai semester 1 2021 yang baru bergabung bertambah 20 juta. Jadi 40 tambah 20, 60 juta orang yang akhirnya terkoneksi dengan digital, memanfaatkan platform digital. Ini karena terpaksa juga dan menjadi habit. Sementara di sini kita melihat alasan dari konsumen yang ada di Indonesia menggunakan digitalisasi. Yang menarik adalah sebelumnya menggunakan digital itu ada bagian untuk hidup lebih mudah, kemudian akses lebih mudah, lebih efisien. Ternyata ada juga yang mulai berwarna hijau muda atau yang berwarna biru muda. Di sini terlihat digitalisasi di beberapa bidang ini sudah mulai menjadi habit atau menjadi rutinitas. Artinya tidak terhubung atau tidak melakukan pembelian barang di platform digital e-commerce selama 1 minggu saja, serasa telah kehilangan banyak hal begitu, serasa hidupnya kurang. Kemudian sekarang juga mulai ada perubahan, jumlah orang yang memasak di rumah selama pandemi awalnya meningkat, sekarang mulai berkurang karena kebiasaannya dirusak oleh adanya food delivery system. Artinya banyak ibu-ibu sekarang pun juga lebih baik membeli makanan di GoFood, Shopee Food, di GrabFood dibandingkan dengan mereka memasak sendiri. Karena artinya banyak promo, diskon ini menjadi habit ataupun kebiasaan yang cukup baru. Jadi yang warna hijau dengan yang warna biru ini sekarang sedang hampir bersaing. Artinya tidak lagi menggunakan digital ini hanya untuk efisiensi atau membuat hidup lebih mudah, membuat operasional perusahaan lebih mudah, tapi yang lebih penting lagi, sebagian sudah tidak bisa hidup lagi tanpa digital. Artinya sudah menjadi bagian dari operasional dan kehidupan sehari-hari. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat sore, saya kembalikan kepada MC atau panitia. Oke, terima kasih kepada Bapak Bima Yudhistira untuk presentasinya memaparkan bagaimana keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ya. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab karena kita masih punya waktu. Untuk yang mau bertanya silakan kepada Bapak Bima Yudhistira. Tadi Bapak Bima juga sudah memaparkan dari mining ya Pak, yang masih ada masih luar biasa ya Pak di tahun depan ya. Ya, betul. Masih jadi ancaman. Ya, betul ya. Berarti lumayan nih yang kerja di mining ya. Kayaknya tahun depan naik gaji nih ya sepertinya ya Pak Bima ya. Pak, kalau dunia hiburan gimana Pak? Sambil nunggu pertanyaan. Emang gak ada yang stres gitu Pak tahun depan gitu dunia hiburan? Sebenarnya untuk sektor yang berkaitan dengan entertainment, kemudian pariwisata,
tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat kemarin ya. Cuman masih Ya, menunggu kebijakan dari pemerintah. Tapi yang jelas saya sih melihat bahwa 2022 orang sudah mulai bosen ya berada di rumah. Jadi sudah mulai melakukan aktivitas entertainment, nonton konser atau ya, mungkin seminar ini bagian dari entertainment juga gitu ya. Lihat seminar secara betul. fisik, event di hotel. Itu sudah mulai, apalagi di 2022 juga ada event besar presidensi G20 di Ya, Bali sepertinya. Jadi ini juga bisa mendorong percepatan pemulihan dari pariwisata dan entertainment. betul sekali. Semoga juga peraturan pemerintah nggak berubah-berubah ya Pak. Kita nih orang entertain jadi deg-degan gitu Pak. Sebentar-sebentar level 3, sebentar-sebentar dicopot lagi. Ya kan Pak? Nggak apa-apa ya, penting deg-degan. Pokoknya sukses terus. Ada pertanyaan mungkin yang pertama. Berarti dunia hiburan tahun depan oke ya Pak. Apalagi khususnya untuk event-event ya Pak. Konser, wedding segala macam masih berjalan ya Pak. Ya, semoga. Ih Bapak jangan semoga dong. Deg-degan nih Pak. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Rifki. Mining khususnya batu bara sedang menghadapi isu energi terbarukan. Kira-kira masih bisa tumbuh berapa lama nih Pak Bima? Silakan. Jadi begini, permasalahan soal energi terbarukan, memang ini menjadi komitmen bersama, dan mining harus menghadapi juga tekanan dari sisi pembiayaan. Tapi problemnya adalah kita belajar juga dari China, bagaimana China mau masuk ke dalam energi terbarukan, ternyata justru menyebabkan krisis energi. Artinya harus ada bridging nih, dari mining batu bara kepada energi terbarukan. Yang paling visible bridging tadi adalah gas. Nah, di mulut tambang batu bara itu ada yang namanya coal bed methane atau CBM. Itu sekarang sedang dikembangkan sebagai salah satu transisi kepada energi terbarukan. Kemudian ada lagi gas. Gas meskipun dari fosil, tapi emisi karbonnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Jadi bridging ini yang sedang dikembangkan, dan sepertinya 2022, karena Indonesia juga menjadi presidensi G20, ini yang jadi dikembangkan adalah transisinya. Jadi tidak langsung batu bara putus, tapi perlahan masuk ke dalam energi terbarukan, transisinya gas, kemudian juga biodiesel, dan CBM dari mulut tambang batu bara ini dijadikan alternatif solusinya. Jadi mining nggak kemudian langsung kolaps gitu ya dengan energi terbarukan. Makanya saya bilang 2022 sektor mining masih cukup cerah. Oke, terima kasih Pak Rifki. Jadi sektor mining masih cukup cerah ya. Kayaknya Pak Rifki ini punya tambang sepertinya ya. Baik, ini kembali datang dari Wijaya Wardana. Salam Pak, bagaimana ya Pak mengenai prediksi komoditas CPO dan turunannya pada 2022? Terima kasih. Untuk komoditas CPO, problemnya ada dua. Yang pertama, CPO ini selain digunakan untuk industri turunan makanan minuman, bahkan komponen elektronik di smartphone itu juga ada turunan dari crude palm oil. Yang kedua, selama harga minyak mentah masih di atas $70 per barel, pelaku usaha di luar negeri banyak mencari biodiesel atau biofuel sebagai energi alternatif dari energi minyak maupun batu bara yang dianggap mahal. Jadi ini sebenarnya salah satu trigger harga CPO masih cukup tinggi sampai 2022. Untuk turunannya memang tergantung. Seperti misalkan konteks turunan dari CPO yang paling dekat dengan kita adalah minyak goreng. Minyak goreng ini di satu sisi kalau harganya naik terlalu tinggi, melebihi dari harga eceran tertinggi, dia akan dikenakan punishment oleh pemerintah. Dan ini tidak populis, artinya untuk meredam inflasi di dalam negeri yang terlalu tinggi, harga kebutuhan pokok yang bahan dasarnya adalah CPO, ini harganya cenderung akan dikendalikan. Nah, jadi yang dihilir itu kurang enak sebenarnya. Karena yang dihilir biaya produksinya naik, tetapi harga jualnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah itu memang ada perbedaan tadi. Siapa yang bermain di hulu sekarang diuntungkan, yang bermain di hilir tergantung konsumennya siap atau tidak. Dan regulasi pemerintah juga menentukan. Oke, terima kasih Pak Bima, jawabannya sangat luar biasa. Datang dari PT KAG, Yohanes Arif Nugroho. Pak, kalau food beverage gimana? Terkait market lokal maupun ekspor. Oh, tanya semuanya nih, dari semua bidang ditanyain. Silakan Pak.
Oke, food beverage, saya lihat beberapa indikator untuk food index secara global itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi ini ada indikasi di mana permintaan untuk makanan minuman secara agregat itu mengalami kenaikan. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa restarting ekonomi itu di banyak negara, mereka meminta bahan makanan dengan sertifikasi. Jadi kalau orientasinya food and beverage untuk ekspor, ini sertifikasi ke depannya mungkin akan lebih ketat ya. Contohnya kemarin ada pelaku usaha kemasan ikan, pengolahan ikan yang dikemas, mereka kirim kemudian ke Tiongkok. Ternyata sampai di Tiongkok diambil sampel dan di situ ditengarai mengandung sampel dari COVID-19. Akhirnya tidak jadi masuk ke pasar Tiongkok, ditahan dulu di pelabuhan selama 2 minggu untuk karantina. Jadi sertifikasi kesehatan, sertifikasi organik, sertifikasi terkait dengan standar di negara tujuan, ini menjadi salah satu isu yang cukup krusial. Kemudian untuk pasar domestiknya cukup bagus, jadi F&B ini akan sejalan dengan pemulihan konsumsi rumah tangga. Justru yang naiknya cukup tinggi adalah F&B untuk kalangan menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas? Karena menengah ke atas yang tadinya berlibur, uangnya disimpan, yang tadinya mau jalan-jalan, uangnya disimpan, mereka akan spending banyak untuk membeli makanan minuman yang premium. Jadi mungkin segmentasi juga akan mempengaruhi. Begitu, Pak. Iya, cukup menjawab ya. Jadi memang dibutuhkan sangat ketat untuk sertifikasi ya, Pak Bima ya, untuk food and beverage ya. Oke, baik lanjut dari Iksan. Selamat sore Pak Bima, apakah ada informasi untuk outlook industri farmasi atau healthcare di tahun 2022? Ya, secara singkat, healthcare di 2022 sebagian masih bicara ya tadi seperti yang disampaikan Bio Farma, masih bicara soal vaksinasi misalnya. Tapi ketika pandeminya mulai menurun, mungkin layanan kesehatan yang berkaitan dengan obat, multivitamin, ya berkaitan dengan COVID-19 mungkin akan mengalami penurunan. Jadi pertumbuhannya tidak sampai double digit seperti 2021. Tapi kita melihat bahwa ada segmentasi lain yang justru menunggu kapan pandeminya reda. Karena orang yang mempunyai penyakit ginjal, jantung, ataupun penyakit non menular, itu kemarin takut-takut pergi ke rumah sakit atau pergi ke klinik. Jadi dia hanya membeli obat resep di apotek. Nah sekarang ketika pandeminya mulai mengalami penurunan, ini mereka akan kembali lagi kepada layanan-layanan yang sifatnya rutin. Ya, jadi rumah sakit, klinik-klinik kecil di daerah itu menjadi salah satu prospek bisnis yang cukup cerah di 2022. Obat-obatan yang terkait dengan penyakit non menular itu pun juga 2022 jauh lebih baik. Jadi memang ada pergeseran kembali lagi kepada aktivitas sebelum masa pandemi. Iya, jadi nggak usah khawatir, farmasi dan healthcare oke banget tahun 2022. Jadi banyak orang yang mau ke klinik, ke dokter, ke rumah sakit. Benar ya Pak Bima ya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Bernadette Maria. Pak Bima mau tanya, industri apa yang kelihatannya masih harus berjuang untuk bangkit di tahun 2022? Ya, saya akan bilang bahwa transportasi ya. Jadi selama masih pakai antigen gitu, kemudian juga yang masih 1 kali vaksin harus menggunakan tes PCR untuk penerbangan udara, ya mungkin mobilitas masyarakat dari satu kota ke kota lainnya lebih banyak menggunakan transportasi darat dibandingkan laut ataupun udara. Jadi memang ada beberapa sektor transportasi yang pemulihannya relatif lambat. Kemudian tadi sektor pariwisata yang sudah ingin membuka diri, ternyata kemarin ada wacana PPKM level 3, varian Omicron. Nah ini memang ketidakpastiannya masih cukup tinggi, jadi inilah sektor-sektor yang masih harus terus berjuang. Tapi saya melihat ya, di sektor-sektor tadi tentunya banyak kreativitas. Contohnya beberapa aplikasi itu menawarkan bayar sekarang untuk pergi 3 bulan ke depan. Ya dengan harapan 3 bulan ke depan, misalnya di bulan Maret 2022, itu sudah bisa melakukan perjalanan tidak seketat bulan Desember ini. Jadi itu salah satu cara. Ada lagi misalkan di Bali, pelaku usaha perhotelan, itu karena kemarin ada PPKM level 3 wacananya, jadi mereka menawarkan satu paket
promo menginap 1 bulan. Itu jadi bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi menginap langsung 1 bulan di hotel, di villa dengan harga yang spesial. Itu caranya agar tetap bisa generate income di sektor-sektor yang pemulihannya mungkin agak slow dibandingkan sektor-sektor lainnya. Aduh, luar biasa ya. Agak sedih juga kalau ngomong pariwisata, apalagi padahal tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah loh Pak Bima. Pak Bima tahu nggak tuan rumah apa Indonesia? Di Jakarta dan Bali. Tuan rumah pemilihan Miss Grand Internasional loh. Oke. Ya di Jakarta dan Bali. Mungkin Pak Bima nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Saya kasih tahu Pak sedikit-sedikit informasi gosip gitu ya Pak. Tapi bener loh Ivan Gunawan Pak ininya ketuanya. Tapi semoga ya Pak transportasi dan pariwisata tahun depannya oke ya Pak. Itu bener banget loh Pak. Saya pernah dapat tawaran hotel berbintang 5 Pak di Bali untuk menginap yang sangat-sangat murah sekali Pak. Tapi apa daya karena swabnya mahal. Ya udahlah Pak. Baik, pertanyaan terakhir dari Bapak Theodorus Tio Wibowo. Ini tadi yang menang ini ya, yang menang games ya. Yang bilang katanya MC-nya ganteng banget tapi kok lagunya cantik gitu ya Zai. Oke, izin bertanya, Pak istilah tapering ini bagaimana pengaruh ke berbagai bidang, misalnya energi dan infrastruktur. Silakan Pak. Ya, jadi tapering off ya. Tapering off ini kan implikasinya kepada volatilitas rupiah. Makanya tadi perkiraan rupiah menjadi 15.000 sampai 15.500 di 2022 perkiraannya. Implikasinya pasti di sektor konstruksi, biaya untuk bahan baku yang impor, material konstruksi yang impor akan jauh lebih mahal dibandingkan 2021. Itu salah satu hal yang memang harus diantisipasi. Jadi yang kedua, tentunya akan berpengaruh terhadap suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman di konstruksi naik, KPR juga naik, tentunya ini akan mempengaruhi juga minat orang untuk membeli perumahan misalnya. Atau kalau dia adalah kontraktor swasta, artinya dia harus meminjam uang ke lembaga keuangan lebih mahal di 2022 ke depan. Ini implikasi secara langsung. Kemudian di sektor energi tentunya tapering off juga tergantung. Kalau komoditas energinya ada di dalam negeri seperti gas kita masih surplus, batu bara pasokannya masih cukup banyak, ketika dilempar ke pasar internasional tentu harga jualnya jauh lebih bagus pada waktu masalah tapering off. Nah, tapi tapering off ini diharapkan tidak menjadi taper tantrum atau benar-benar terjadi gejolak seperti 2013 kemarin, rupiahnya 16.000 sampai 16.500. Nah, tentu itu tidak kita harapkan ya. Jadi tetap harus bersiap. Yang paling perlu disiapkan oleh seluruh pelaku usaha adalah mengantisipasi biaya bahan baku itu meningkat dan bagaimana implikasinya pada harga jual. Apakah melakukan downsizing misalnya, harga jual produknya kualitasnya diturunkan sehingga tetap masuk bisa bersaing di pasar, atau efisiensi di rantai produksinya. Itu mungkin semoga menjawab Pak Theodorus. Iya, semoga menjawab Bapak Theodorus. Kita masih punya waktu ya, saya masih buka lagi pertanyaan, ini banyak sekali. Cuman ini ada pertanyaan, masih ada waktu sebelum kita melanjutkan acaranya untuk pengumuman pemenang. Boleh silakan. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Adril Kurniawan. Pak Bima, saya mau bertanya, beberapa waktu lalu saya membaca di berita ada wacana untuk meredenominasi rupiah 3 digit angka. Apakah ada pengaruhnya terhadap outlook ekonomi tahun 2022? Silakan Pak Bima. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Adriel Kurniawan. Yang jelas syarat untuk redenominasi itu harus pada kondisi inflasi yang rendah. Karena kejadian di Turki, mereka melakukan redenominasi di inflasi yang tinggi, maka efeknya adalah hyperinflasi. Nah, ini yang mungkin pemerintah, Bank Indonesia juga sepertinya tidak akan gegabah memberlakukan redenominasi di 2022. Karena efek ke psikologis investor, efek kepada pengusaha, belum kalau terjadi pembulatan, Pak. Jadi harga barang misalnya 10.500, itu kalau dipotong 3 angka, itu akan naiknya menjadi 11 tuh. Jadi bukan kemudian turun ke 10, tapi harganya justru pembulatan ke atas. Nah, ini kan artinya konsumen juga saya kira belum siap ya. Sehingga wacana redenominasi mungkin setiap tahunnya bergulir, tapi saya rasa dari DPR sendiri, kemudian dari pemerintah, Bank Sentral,
belum akan mengimplementasikan dalam waktu yang singkat ini. Fokusnya adalah pemulihan dan stabilitas rupiah plus mengendalikan inflasi. Itu dulu mungkin yang menjadi fokus dari pemerintah dan otoritas moneter. Iya, semoga menjawab. Dan this is the last question, Bapak Bima, dari Saiful Erian dari Tamrin Group. Sektor otomotif terjadi rebound. Salah satu faktornya adalah karena ada kebijakan pemerintah terkait dengan PPNBM. Nah, untuk tahun 2022, apakah ada informasi bahwa kebijakan PPNBM tersebut akan diperpanjang oleh pemerintah? Kayaknya Pak Saiful mau beli mobil banyak nih. Ya, silakan Pak Bima. Oke, baik. Jadi ketika terjadi rebound, ini justru menjadi kekhawatiran bahwa insentif PPNBM 0% untuk kendaraan bermotor itu justru tidak dilanjutkan. Jadi informasi terbaru yang saya dengar ini masih ada keraguan untuk melanjutkan karena memang dari sisi penerimaan pajak sedang ingin dikejar di 2022. Yang kedua, terkait dengan insentif bagi kendaraan bermotor masih akan diberikan, tapi pemerintah ingin menargetkan bagi spesifik, bukan LCGC, bukan kemudian mobil yang berbahan bakar fosil, tapi ke mobil listrik. Nah, ini sekarang sedang digodok insentif untuk mobil listrik. Sampai kemudian PPNBM-nya 0%, biaya balik namanya 0%, kemudian juga perpanjangan pajak kendaraan bermotor di tiap daerah juga akan di 0%-kan untuk mendorong penjualan mobil listrik. Nah, jadi ada fokusnya sama-sama otomotif, tapi sekarang pemerintah ingin menggeser kepada mobil listrik ataupun hybrid. Mungkin itu Pak Saiful Erian informasi terakhir yang saya dapat. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Bima Yudhistira. Terima kasih Pak Bima buat pemaparan ekonomi Indonesia tahun 2022 tentunya. Kembali kita semua di sini berdoa agar ekonomi Indonesia tahun 2022 lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya Pak Bima ya. Iya, terima kasih Pak Bima. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan Pak Bima. Thank you so much.